Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Ya, kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Ini dalam video kali ini saya akan memberikan pengantar kuliah kita mengenai upaya administratif dan pengadilan tata usaha negara. Upaya administratif ini adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan ya dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan atau tindakan yang merugikan. Kemudian di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan berbunyi ayat 1, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Nah, upaya administratif ini teman-teman merupakan syarat formil yang harus ditempuh oleh kita sebagai warga masyarakat yang merasakan atau terdampak langsung dengan adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Kenapa kemudian ini menjadi syarat formil ya? Karena selain di dalam pasal 57 tadi sudah diatur pula di dalam Perma nomor 6 tahun 2018 terkait pedoman penyelesaian sengketa administratif. Nanti sebelum kita mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu kita untuk mengajukan upaya administratif ya. Upaya administratif ini adalah upaya keberatan yang dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya surat keputusan. Contohnya, kita sebagai pegawai negeri sipil itu, kita dipecat, namun kita memiliki pandangan tersendiri bahwa proses pemecatan kita itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketika memang kita meyakini dan punya bukti bahwa pejabat tersebut ya keliru, tidak sesuai dengan undang-undangnya, tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baiknya, maka keputusan tersebut dapat kita uji kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar keputusannya itu dibatalkan. Namun sebelum kita mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu kita harus mengajukan upaya administratif. Upaya administratif itu kemana kita lakukan? Ke instansi yang mengeluarkan surat keputusan. Kalau BPN itu punya kewenangan mengeluarkan sertifikat. Kalau kita mempermasalahkan terkait dengan pembatalan sertifikat gitu kan, maka kita bisa mengajukan upaya administratif ke BPN. Misalnya BPN Kabupaten Lebak yang mengeluarkan sertifikat tersebut, maka kita bisa mengajukan upaya administratifnya ke BPN. Kemudian pemecatan kita misalnya dilakukan oleh bupati atau wali kota, maka kita melakukan upaya administratifnya itu ke bupati atau wali kota yang mengeluarkan surat keputusan. Kemudian upaya administratif ini ya kalau memang dikabulkan maka selesai penyelesaian di instansi tersebut. Karena kita kemarin bicara terkait hak dan kewajiban, ya pihak instansi juga bisa ya diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa administratif. Namun kalau memang upaya administratif yang kita ajukan kemudian ya ditolak oleh instansi tersebut, baik oleh BPN contohnya atau wali kota atau bupati, maka kita diharuskan untuk banding administratif ya. Banding administratif itu kemana? Ke atasannya. Kalau bupati berarti ke gubernur gitu kan. Kemudian kalau BPN berarti ke Kanwil, banding administratifnya. Nah, kenapa ini harus banding? Karena sudah dijelaskan juga di dalam Perma dan pasal 57-nya itu ya, kalau memang ditolak maka kita harus banding. Kalau tidak banding ya kita langsung aja mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka bisa diyakini dalam proses dismisal ya atau pun lanjut gitu, gugatan kita ada kemungkinan tidak dapat diterima. Kenapa? Karena syarat formilnya tadi belum ditempuh oleh kita sebagai penggugat. Maka daripada itu, upaya administratif ini ya
wajib dilakukan oleh siapapun sebagai penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian teman-teman, ini perlu diperhatikan juga ya, dalam sengketa administratif ini terkait dengan pembatalan itu ada tenggang waktu 90 hari. 90 hari itu dihitung dari mana? Sejak kita melihat ya surat keputusan itu. Misalnya hari ini kita mendapatkan surat pemecatan kita sebagai ASN yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur gitu misalnya. Nah, sejak kita melihat itulah ya waktu 90 hari itu sudah berjalan. Jadi jangan sampai sebelum waktu 90 hari itu habis, kita itu jangan sampai tidak melakukan upaya administratif. Kenapa? Kalau memang nanti kita selama 90 hari tidak melakukan upaya administratif, maka tenggang waktunya itu sudah habis. Jadi kalau kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ada kemungkinan gugatan kita tidak dapat diterima. Alasannya apa? Karena tenggang waktu tersebut sudah habis. Ya, jadi sebelum 90 hari itu upayakan kita harus segera mengajukan upaya administratif. Begitu, ya. Nah, kemudian ini tadi kita bicara banding administratif ya. Upaya administratif dalam pasal 2 itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas keberatan dan banding. Kemudian banding administrasi bisa dilakukan ke atasan pejabat yang membuat keputusan. Ketika upaya administrasi diajukan ditolak, waktu banding 10 hari kerja sejak keputusan itu dikeluarkan ya. Jadi waktu untuk banding administrasi ketika upaya administrasi atau keberatan kita ajukan itu ditolak, maka kita memiliki waktu 10 hari untuk banding administratif. Kalau memang bandingnya itu tetap ditolak, maka kita baru bisa menempuh yang namanya mengajukan gugatan untuk menguji keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut ya, apakah sesuai prosedur atau tidak. Kalau memang cacat formil tidak sesuai undang-undangnya, kemudian tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baiknya, maka keputusan itu dapat kita uji ya, atau tidak menutup kemungkinan gugatan kita akan dikabulkan. Itu terkait dengan upaya administratif. Kemudian kita masuk kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara yang pertama itu adalah kita bicara pengadilan dulu. Pengadilan itu merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau di Banten, Pengadilan Tata Usaha Negaranya itu ada di Serang. Ya, biasanya satu provinsi itu satu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, kemudian pengadilan tingginya itu ada di DKI Jakarta. Jadi kalau memang nanti kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian gugatan kita misalkan ditolak gitu, maka kita diberikan hak untuk banding. Nah, banding itu kita lakukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau memang putusan bandingnya juga ditolak, maka kita masih punya upaya hukum ya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau kasasinya sudah ditolak juga nih, sudah turun namun ditolak, maka kita punya kewenangan juga untuk menguji keputusan kasasi tersebut dengan apa? Mengajukan peninjauan kembali atau disebut dengan PK. Syarat untuk mengajukan PK itu kekeliruan hakim ya atau kehilafan hakim, 2 nopum. Nopum itu adalah bukti baru. Ketika memang sudah ada putusan kasasi ya, kemudian kita ada bukti baru nih, maka kita di situ bisa mengajukan PK. Kemudian kita masuk kepada keputusan tata usaha negara. Ini merupakan suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Nah, keputusan tata usaha negara itu tadi ya bersifat konkret, jelas gitu kan. Kemudian individual langsung ditujukan kepada orang tertentu ya, misalnya si A, si B, atau si C. Nah, kalau keputusan tadi kayak pemecatan gitu kan sebagai ASN,
biasa terkait dengan sengketa tanah masalah sertifikat, satu bidang tanah itu ada 2 sertifikat, itu kan bersifat konkret jelas ya. Kemudian bersifat individual juga. Kemudian yang ketiga itu bersifat final ya, mengikat. Maka itu yang disebut dengan keputusan tata usaha negara, dan itulah yang menjadi objek yang bisa kemudian kita ajukan gugatan, itu objeknya ya. Kemudian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi sengketa tata usaha negara itu bisa saja terjadi di daerah gitu kan, kemudian di daerah provinsi atau memang di pusat. Kita harus tahu dulu untuk menentukan nih siapa yang mengeluarkan surat keputusan tersebut ya, apakah memang bupati, wali kota, gubernur atau menteri atau siapa gitu. Kita harus tahu dulu dari mana, dari surat keputusan tersebut yang dikeluarkan. Kemudian kita masuk kepada kompetensi PT UN. Kompetensi ini ada kompetensi relatif, kemudian ada kompetensi absolut. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi relatif? Ini adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah atau daerah hukumnya. Nah, ini jangan sampai keliru kita teman-teman sebagai penggugat ya. Misalnya kompetensi relatif itu kita sebagai ASN, kemudian kita diangkat menjadi ASN oleh bupati, taruhlah oleh Bupati Lebak. Ketika memang kita dapat 10 tahun kita bekerja, tiba-tiba kita dipecat gitu. Ya, dan kita beranggapan atau kita memilih bukti-bukti bahwa pemecatan itu tidak sesuai prosedur. Maka daripada itu, kita perlu menguji keputusan itu apakah benar atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai prosedur ya tadi kayak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, kemudian tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baiknya, maka kita bisa menguji hal tersebut. Di situ kita harus menentukan pengadilan yang kira-kira berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut. Jangan sampai kita keliru. Nah, kita harus melihat Kabupaten Lebak ini wilayah atau daerah hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Artinya kompetensi relatifnya itu adalah kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Jangan sampai ketika memang objeknya di Kabupaten Lebak, ya surat keputusannya itu dikeluarkan oleh Bupati Lebak contohnya atau Bupati Pandeglang, namun kita mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Itu jelas kompetensi relatifnya salah. Jadi kalau memang kita mengajukan gugatan tersebut tidak sesuai dengan kompetensi relatifnya, maka gugatan yang kita ajukan tidak menutup kemungkinan akan ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan bukan kewenangan pengadilan PT UN Jakarta untuk mengadili perkara yang kita ajukan. Seharusnya yang mengadili perkara yang kita ajukan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Itu adalah kompetensi relatif ya. Jadi kita sebagai penggugat harus cerdas, harus cermat dalam menentukan kompetensi relatif. Kemudian yang berikutnya ada kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut ini kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, ya, materi atau pokok sengketa. Contohnya, ya, kalau memang misalnya kita bicara terkait dengan masalah keputusan, pembatalan surat keputusan, maka wilayah hukum, ya, atau pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus itu jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Terus kemudian kalau memang misalnya perceraian kita sebagai muslim contohnya mengajukan perceraian itu kan jelas harus ke pengadilan agama. Kalau memang perceraian itu kita ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka disitulah yang dimaksud dengan kompetensi absolut. Itu keliru kita dalam menentukan kompetensi absolutnya. Yang seharusnya gugatan cerai itu diajukan ke pengadilan agama, ini malah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kewenangan pengadilan tersebut. Dan pada akhirnya gugatan kita itu pasti tidak akan diterima dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara tersebut. Ya.
Jadi sebaliknya juga sama, misalnya sengketanya ini sengketa PTUN, Tata Usaha Negara terkait dengan surat keputusan. Namun kita ajukannya ke pengadilan agama, ya itu jelas juga itu salah kamar, ya. Itu kompetensi absolut namanya. Maka daripada itu teman-teman, untuk menentukan kompetensi relatif dan absolut itu jelas kita itu harus cermat dalam menganalisa suatu perkara tersebut. Jadi kita bisa menentukan tuh apakah perkara yang ada itu atau yang sedang kita hadapi masuknya ke pengadilan tata usaha negara, masuk kepada pengadilan agama, atau masuk kepada pengadilan negeri, atau masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah disitulah kita itu harus cermat dalam menganalisa kronologis perkara atau sengketa yang sedang kita hadapi untuk menentukan kompetensi relatif dan absolutnya biar gugatan kita itu dapat diterima atau dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan yang kita ajukan. Itulah teman-teman semuanya pengantar kuliah kita minggu ini. Nanti dalam pertemuan offline kita akan bahas secara bersama-sama lagi ya terkait dengan masalah upaya administratif ke pengadilan tata usaha negara sampai dengan kompetensi PTUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Semoga pengantar ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo hukum, jauhi hukuman.